Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa bersama saya Aya Nufus, rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mulai melaksanakan tugasnya sebagai juru kampanye Baca Pres PDI Perjuangan yang didukung Partai Perindo, yakni Ganjar Pranowo. Gibran mulai mendampingi Ganjar belusukan ke sejumlah tempat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kehadiran Gibran pun ini merupakan wujud dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan pemirsa, hal ini diungkapkan Gibran bersama Reinhard Sirait dalam program Talk Politics with Reinhard. Pak, ayam, Pak. Mas Gibran. Pak, ayam, Pak. Ayamnya jangan, Mas. Oh, mahal, Pak. Beli. Kan banyak yang bilang agenda Mas Gibran sekarang juga bagian dari ikut mengkampanyekan Mas Ganjar. Gimana, Mas Gibran? Ya, saya ngikuti arahan. Arahan untuk mengkampanyekan Mas Ganjar. Bagaimana, Mas? Enggak, ini belum masuk masa kampanye. Ini belum masuk. Mas Gibran melihat antusiasme masyarakat relawan segininya ketika ikut menyambut Mas Gibran dan juga Mas Ganjar. Ada yang ingin ditanggapin nggak, Mas? Ya, lumayan antusias warga. Lumayan Dari antusias warga. kita start lari sampai tadi di pasar sampai nyampe di saung ini. Lumayan. Apa pentingnya sih, Mas, ketika perlu untuk ikut mengunjungi pasar, melihat langsung masyarakat? Itu kan Mas Gibran lakukan juga di Solo kan? Iya. Ya intinya kalau tadi saya lihat Pak Ganjar sangat intens tadi untuk menanyakan harga-harga, misalnya harga ayam, harga komoditas, ada beberapa harga yang tinggi juga. Setelah ini belum tahu lagi, Mas, mau kemana? Sama Mas Ganjar belum tahu lagi mau akan. Saya mengikuti arahan saja. Arahan dari partai Mas ini ya? Siap. Pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai juru kampanye bakal calon presiden Ganjar Pranowo diharapkan mampu meningkatkan efek elektoral dari Ganjar. Gibran sebagai wali kota muda yang sukses diharapkan bisa menjangkau para pemilih muda termasuk pemilih dari milenial hingga Gen Z. Hal ini diungkapkan Ganjar bersama rekan Reinhard Sirait. Ada Pak Walinya. Mas Gibran mengatakan kepada saya, pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi itu sama dengan pemilihnya Pak Ganjar. Apa yang Mas Ganjar mau sampaikan soal pemilih yang hari ini, relawan yang hari ini berkumpul terus? Ya, kalau pertama konsistensi itu penting karena pasti yang dulu berkumpul punya pikiran yang sama, punya visi yang sama, punya misi dan program yang sama, maka kita mesti berada pada barisan yang sama. Tapi itu tidak cukup. Oke. Mesti ada menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang belum sevisi sama kita untuk kita ajak. Dan beberapa di Sulit antaranya- tidak, Pak? Hah? Sulit tidak itu? Semuanya butuh effort, butuh keseriusan, dan itu menggunakan data yang benar. Oke. Sehingga kalau basis datanya benar, maka yang kedua adalah caranya yang benar. Setelah kita melihat waktu, maka strategi dan taktiknya juga harus benar. Dan itu kemarin yang diomongkan pada saat pelatihan. Oke, nah banyak yang berpandangan Mas Ganjar ketika Mas Gibran akhirnya juga turun untuk berkampanye bersama dengan Mas Ganjar bisa memberikan efek elektoral, elektabilitas terutama untuk menjangkau Gen Z dan juga milenial. Mas Ganjar meyakini hal yang sama tidak? Ya, saya kira saya berterima kasih ya Mas Gibran mau terlibat. Saya kira ini bagian dari komitmen beliau yang bagus dan itu akan berpengaruh. Karena Mas Gibran itu representasi seorang kepala daerah, anak muda yang akhirnya harus memimpin kota dengan seluruh daya potensi kreatifnya yang Dan sangat sukses ya, Pak? biasa. Sampai hari ini so far so good, bagus gitu. Jadi artinya pasti itu akan bisa menginspirasi sehingga yang lain, kalian, kamu juga bisa. Oke, akan ada banyak berarti daerah-daerah yang akan bersama dengan Mas Gibran untuk jalan bersama. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diyakini dapat meraup suara pemilih pemula untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pendukung dan pemilih Ganjar Pranowo memiliki irisan yang sama dengan pendukung dan pemilih dirinya. Pendukungnya Pak Ganjar juga banyak yang ngefans sama Mas Gibran. Ya irisannya sama lah. Irisannya sama artinya berarti pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Ganjar yakin ya? Ya, irisannya sama.
Pemirsa, Ganjar Pranowo melakukan safari politik didampingi oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Citerep Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dengan puluhan pedagang untuk menyerap aspirasi, terutama terkait dengan fasilitas dan juga menjaga stabilitas harga. Selain itu, Ganjar juga bertemu dengan sejumlah artis dan juga konten kreator. Dibutuhkan berbagai terobosan baru dan berdirinya lembaga sendiri untuk mewadahi para konten kreator di Indonesia. Pak, ayam, Pak. Pak. Lu ada Pak Walinya. Ini sudah bertemu dengan komunitas pedagang pasar, juga para kreator. Apa aspirasi yang Bapak tangkap sepanjang hari ini, Pak? Kalau pedagang pasar tadi sudah saya sampaikan di sana, tadi soal biasa fasilitas dan stabilisasi harga karena beberapa komoditas meningkat. Contohnya tadi ayam ya, ayam. Tapi bawang merah turun karena sebenarnya lagi bagus. Itu saya kira aspirasi yang ada di pasar. Yang amazing hari ini kita bertemu dengan para artis sehingga mereka menyampaikan banyak keluhan yang selama ini belum pernah mendapatkan hasil yang gemilang. Umpama royalty, umpama creative hub, umpama sistem yang bisa mendorong artis-artis baru tampil, atau mereka yang sudah juara dunia, mereka ingin continue untuk kemudian mereka bisa terus berkreasi dan stabil dalam kualitas tinggi, bahkan bisa kita ekspor penyanyi hebat, lagunya hebat. Nah, beberapa terobosan kemudian butuh afirmative action dari pemerintah. Jadi menarik. Bahkan bukan tidak mungkin mereka dijadikan diplomat Indonesia dari sisi seni. Sehingga ketika mereka tampil dalam seni, dalam tari, dalam musik, film, mereka selalu membawa nama Indonesia. Nah, ini menurut saya penting karena beberapa diantaranya kan ada loh Pak di negara lain itu bahwa dia artis tapi dia bisa mendapatkan paspor diplomat, paspor biru. Wah, itu keren. Dan Pak Ganjar juga beberapa tadi mencontohkan apa yang terjadi di Jawa Tengah sebetulnya ya Pak ya? Ya, tapi skopnya kecil. Maka sebenarnya agak klop sih dengan mereka, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan. Ya, tapi usulan mereka adalah lembaganya gitu seperti Bikraf. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara konsolidasi antar partai di Bogor. Sejumlah perwakilan partai yakni PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Partai Perindo turut hadir menyerukan kesiapan memenangkan Pilpres 2024. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo hadir di acara konsolidasi antar partai di Gelanggang Tangkas, Pakansari, Bogor, Sabtu siang. Acara ini juga dihadiri ribuan masyarakat pendukung PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Partai Perindo. Ganjar menyebut acara ini merupakan konsolidasi terbesar pertama yang pernah dilakukan. Saya kira ini konsolidasi pertama semua partai yang paling meriah ini. Tentu hadir lengkap dari PDI Perjuangan, seluruh jajaran pengurus di daerah, fraksi hadir. P3, terima kasih Bu, Bogor menjadi tempat. Bogor ini seksi Pak, semua pengen ke Bogor begitu. Keluarga besar Hanura, terima kasih ya, dari Perindo. Dalam konsolidasi ini, perwakilan dari sejumlah partai pendukung mendeklarasikan siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia di tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI kerap disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden, Bacawa Pres Erick Thohir mengakui miliki syarat jika dipilih menjadi cawapres oleh parpol koalisi. Nama Erick Thohir terus melejit menjadi pilihan publik sebagai kandidat cawapres paling potensial di Pilpres 2024. Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI tersebut dari berbagai polling survei saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena namanya kerap disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden ataupun bacawa pres, dan Erick Thohir sempat mengakui jika memiliki syarat jika dipilih menjadi cawapres oleh partai koalisi. Salah satunya harus tegak lurus dengan program kebijakan Presiden Jokowi yang sudah ada dan tidak mau jadi bagian pemerintah yang hanya mengejar kekuasaan. Erick tak ingin kekuasaan kalau buat rakyat sengsara. Saya tidak mau menjadi bagian pemerintah ya yang hanya mengejar kekuasaan ya
tidak ada hasilnya buat bangsa dan negara, apalagi sampai akhirnya rakyatnya sengsara. Lebih baik tetap yang selalu saya bilang, saya siap di dalam pemerintah, saya siap di luar pemerintah, kembali ke swasta. Orang ngurus bola aja kan tekan kontraknya sampai 2027, betul nggak? Ya, benar. Atau mau dilengserin? Ya, kalau dilengserin ya nggak sampai 2027 gitu. Ya, jadi artinya apa? Sampai 2027. Menteri BUMN sampai tahun depan. Jadi masih ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah rumah tipe sangat sederhana di Komplek Perumahan Kawasan Purbalingga menjadi saksi perjalanan hidup Ganjar Pranowo bersama Siti Atikoh. Meski kini kondisi rumah tidak bisa ditempati, namun sebagian lahan rumah masih bisa dimanfaatkan warga untuk berkegiatan pada momen tertentu. Sebuah rumah di Komplek Perumahan Abdi Negara Permai, Purbalingga, Jawa Tengah nampak usang dan terbengkalai. Namun siapa sangka pemilik rumah tersebut ternyata Ganjar Pranowo, orang nomor 1 di Jawa Tengah. Rumah ini menjadi saksi sejarah perjalanan hidup Ganjar Pranowo jauh sebelum menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah. Rumah tipe 21 dengan luas tanah 120 meter persegi ini dibeli Ganjar dan istrinya Siti Atikoh sejak tahun 1996 dengan cara mengangsur. Meski belum pernah ditempati, beberapa kali Ganjar menengok rumah tersebut. Melihat kondisi rumah Ganjar yang sudah rusak, Ketua RT setempat berinisiatif agar lahan di rumah tersebut bisa digunakan untuk fasilitas umum warga. Selaku Ketua RT mengharapkan sekali keikhlasan dari Pak Ganjar bersamaan dengan Pak RT 6. Ini saya sudah keinginan bulat kalau boleh digunakan untuk posyandu dan kegiatan pemuda remaja. Sebagai pasung. Biar tidak terbengkalai. Gitu. Biar bermanfaat untuk orang banyak. Syukur untuk posko kemenangan Ganjar, oke, enggak masalah. Diketahui selama ini warga memanfaatkan sebagian lahan rumah Ganjar pada momen tertentu seperti sebagai tempat pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono berkunjung ke kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Kunjungan ini berbarengan dengan tugas kenegaraan Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Mardiono menyebut IKN Nusantara merupakan masa depan Indonesia untuk pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang harus diperkenalkan ke masyarakat. Mardiono menegaskan P3 akan terus mendukung program IKN Nusantara sebagaimana telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Juga IKN bukan semata-mata untuk kepentingan Presiden Jokowi saja, tetapi IKN ini juga untuk kepentingan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu sudah melalui kajian-kajian yang. Sebelum berkunjung ke Ibu Kota Negara Nusantara, Mardiono dan rombongan menggelar silaturahmi dan konsolidasi politik bersama Dewan Pimpinan Wilayah P3 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat malam. Silaturahmi dan konsolidasi politik bertujuan untuk menggerakkan para kader di daerah agar terus bersinergi dan berkolaborasi dengan DPP P3. Sinergi tersebut membuat para kader di Kalimantan Timur yakin dapat mencapai target 6 kursi di DPRD Provinsi. Juga para wakil ketua umum hari ini Sementara itu, pemirsa, DPD Partai Perindo Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menggelar silaturahmi sekaligus rakorsus yang dihadiri kader dan bacalek Partai Perindo se-Kabupaten Rejang Lebong. Acara yang dipimpin Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto ini, pemirsa, membahas strategi pemenangan pemilu 2024 mendatang. Kader dan juga bacalek Partai Perindo se-Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mendapatkan pembekalan langsung dari Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto. Bacalek DPR RI Dapil Bengkulu ini memberikan materi strategi pemenangan jelang pemilihan umum legislatif tahun 2024 mendatang.
Heri Budianto yang juga merupakan putra daerah Bengkulu ini optimis Partai Perindo bisa mendapat minimal 6 kursi DPRD Rejang Lebong pada pemilu 2024 mendatang. Bukan hanya siap secara umum, tapi memastikan bahwa kesiapan infrastruktur partai. Saya memastikan bahwa infrastruktur partai sampai tingkat ke desa itu sudah terbentuk. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menjelaskan penunjukan Andono Wibisono sebagai pelaksana tugas PLT Ketua DPD Perindo Kota Palu. Penunjukan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Ketua Lama Andri Gultom yang maju sebagai Bacalek DPRD Kota Palu untuk berfokus pada proses pencalegan di dapilnya. Karena itu kita bantu Gultom dengan mengutus DPW langsung mengintervensi kerja-kerja pemenangan di Kota Palu dengan menunjuk Andono Wibisono sebagai PLT. Perubahan struktur partai dan dinamikanya wajar terjadi dalam setiap proses pemenangan partai untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di kawasan resort Pulau Rhodes Yunani. Ayus Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.